kisah-kisah gagal, kisah sakit, kisah ndak enak, itu kan bisa jadi pembelajaran buat orang lain. Orang nggak perlu ngalamin nggak enak yang sama, dan dia bisa belajar hal itu dari orang yang sudah mengalaminya sebelumnya. Kalau saya kan 2 bersaudara dengan Mbak Christine, kemudian pas waktu ibu masak, aku mau ngambil potongan yang aku suka, kalau Mbak Christine itu sukanya dada. Pas mau ngambil gini, dulu ibu bilangnya apa? Shh, bapakmu dulu. Mundur tangan kita, Mas. Sekarang kita jadi orang tua. Oh, giliranku ngambil dulu. Mendominasi, ya kan? Pas mau ngambil, istri bilang, shh, anakmu dulu. Mas, gak ada yang pingin dalam posisi saya sebetulnya. Emang posisimu apa? Janda. Terus aku langsung diem. Ya siapa Mas yang pingin jadi janda? Dan itu juga butuh leadership, Mas. Mimpin diriku, mimpin anakku gitu. Terus aku diem. Selamat datang di Pulih dan Selaras. Kembali lagi di Pulih dan Selaras bersama saya Aji Santoso Putro. Leadership. Apa yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata itu? Barangkali yang ada di pikiranmu ketika dengar kata leadership, kepemimpinan, yang muncul adalah pemimpin negara atau mungkin pemimpin perusahaan. Ya, itu benar. Itu berkaitan. Tapi leadership kepemimpinan itu bukan hanya sesempit itu. Karena dalam keluarga juga ada pemimpinnya. Atau bisa jadi kamu adalah anak sulung yang juga perlu memimpin di konteks-konteks tertentu. Atau bisa juga kamu pemilik bisnis yang perlu memimpin timmu. Dan tentu saja semua orang perlu memimpin dirinya sendiri. Dan bicara tentang kepemimpinan, tentang leadership, membahas tentang leadership, tentu saya masih perlu banyak belajar dari satu teman saya ini yang baru saja melahirkan buku terbaru berjudul Pain of Leadership. Suatu yang unik, kenapa? Karena menurut saya selama ini banyak buku tentang leadership itu ngomongin hanya hal-hal yang teknis, gimana caranya menjadi pemimpin, atau di sisi yang gini loh cara atau nyenenginnya menjadi pemimpin. Tapi justru dari judulnya ini kita bicara tentang pain, ya, pergulatan batin menjadi seorang pemimpin. Dan teman saya sudah datang di podcast ini bernama Mas Alexander Friwiono. Terima kasih Mas sudah berkenan datang di sini. Mas Aji. Iya, apa kabar Mas? Baik Mas. Baik, ya. Langsung ayam loh dengar Mas Aji ngomong. Ini tadi saya karena Mas Alex jadi saya rem. Tapi saya mau jujur dulu nih Mas ya. Apa Mas? Jadi waktu dulu saya merantau ke Jakarta itu tahun 2010-an lah ya. Awal-awal 11-12 2011-2012. Saya kan kepingin belajar ke teman-teman yang ada di Jakarta. Ini siapa ya yang bisa jadi panutan saya gitu. Dan satu nama yang sering muncul disampaikan ke saya adalah nama Alexander Friwiono. Iya, bener Mas. Bener. Nah, karena katanya banyak teman itu bilang kalau Mas Alex itu tenang gitu. Ini cocok ini sama Aji Santoso Putro, ini cocok ini gitu ya kan. Dengan dari dulu kan udah lama sekali ya. Daily Meaning udah berapa tahun Mas? Daily Meaning 18 tahun Mas. 18 tahun? 18 tahun. Tapi kalau yang siaran itu dari awal itu 22 tahun gitu. Siaran di radio? Radio. Pindah-pindah atau di satu radio yang sama Mas? Cosmo itu dari yang kemudian belum soft launching sampai launching sampai itu 22 tahun Mas. 22 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar loh Mas. 22 tahun itu separuh usia saya. Dan justru dari siaran, dari ketemu orang, dari ngobrol, itu ya banyak ngerasain nggak enaknya cerita orang Mas. Dikumpulin tuh gitu.
Karena kan mereka butuh ruang yo Mas. Untuk bilang, Mas ternyata nggak gampang ya jadi gini gitu. Sampai termasuk yang bahwa Mas nggak ada yang pingin dalam posisi saya sebetulnya. Emang posisimu opo? Janda. Terus aku langsung diem. Ya siapa Mas yang pingin jadi janda? Dan itu juga butuh leadership Mas, mimpin diriku, mimpin anakku gitu. Terus aku diem, kumpulin satu, kumpulin dua, 30 tahun Mas ngumpulin cerita itu. Ngumpulin cerita, beragam cerita. Dan cenderung mungkin ceritanya bukan cerita yang nyenengin ya Mas ya? Iya, karena kan kebanyakan kalau seminar opo gitu Mas, seperti kayak Mas Haji tadi bilang, yang lebih digaungkan adalah kisah sukses. Sisi nyenengin ya? Sementara kisah nggak enaknya, orang tuh nyimpen di belakang. Padahal sebetulnya kisah-kisah gagal, kisah sakit, kisah nggak enak, itu kan bisa jadi pembelajaran buat orang lain. Orang nggak perlu ngalamin nggak enak yang sama, dan dia bisa belajar hal itu dari orang yang sudah mengalaminya sebelumnya. Gitu. Itu yang saya pikir iya ya. Jarang sekali yang mengumpulkan cerita soal pain itu. Itulah kenapa lahirlah buku Pain of Leadership. Boleh saya? Monggo. Monggo. Bukunya teman-teman, Pain of Leadership. Pergulatan tak terucap di balik perjalanan kepemimpinan. Pertanyaan pembuka dari aku Mas. Monggo. Pemimpin ini kan berarti orang yang semakin bertanggung jawab toh? Iya. Nah, kenapa semakin bertanggung jawab seseorang itu justru hidupnya justru terasa semakin berat? Langsung ku tarik napas dulu Mas. Gini Mas Haji dan teman-teman. Jadi kalau saat dia menjadi leader itu kan soalnya ada shifting Mas. Ada shifting dari yang peran sebelumnya dengan peran saat dia memimpin. Mau itu seperti apapun lah. Dari yang sebelumnya dia anak tunggal. Lahir adiknya. Shifting toh jadi kakak. Benar. Dari yang sebelumnya single. Kemudian punya pasangan, itu pun juga saling mimpin. Saat punya anak dan seterusnya. Kalau di company lebih gampangnya saat ada tim, otomatis jadi atasan. Tapi belum tentu jadi leader. But anyway, shiftingnya beberapa nih Mas. Shifting yang pertama adalah yang kenapa orang sampai melihat, iya ya ternyata jadi leader itu berat gitu. Shifting responsibility. Yang sebelumnya ngurusin diri sendiri, tiba-tiba ngurusin banyak orang. Yang kalau kemudian dia salah dalam apapun, memutuskan dan seterusnya, berdampaknya kepada berapa orang. Baik. Sebelum dia jadi leader Mas, yang kelihatan itu kan cuman kursinya. Enak ya kursi itu ya gitu. Posisi itu enak kelihatan ya. Tinggal merintah-merintah. Saat sudah duduk tuh gini, ternyata kaku yo. Ternyata gini ya gitu. Ternyata bebannya juga banyak ya dan seterusnya. Itu baru yang shifting yang pertama. Tentang responsibility. Shifting yang kedua adalah kompleksitas. Semakin tinggi posisi seseorang, kan variabelnya lebih banyak, lebih kompleks. Ternyata dia baru melihat nggak semua ada dalam kontrolnya dia. Tidak semua dalam kendalinya dia ya. Sebelumnya let's say kompleksitasnya dia cuma ngurusin dirinya plus 2 hal lainnya. Punya 5 anak buah. Yang masing-masing kepala minimal ada 3 hal. Dia berarti sudah 15 plus dirinya sendiri 3, 18 Mas. Kompleksitas itulah ya. Plus dari 18 tadi yang dia bisa kontrol betul mungkin hanya let's say 10. 8 enggak, yuk garuk-garuk aspal dia Mas. Itu shifting kompleksitas. Shifting berikutnya isolation yang paling sering disebutkan. Ternyata kok sendirian ya jadi leader. Ternyata kok banyak kemudian gak ditemenin ya. Ternyata aku kok gak ikut WhatsApp grupnya timku ya. Iya kadang gitu ya. Anak buahnya bikin timnya, bikin WhatsApp grup sendiri. Gitu. Nah itulah yang kemudian shifting yang orang lebih belum membayangkan kok ternyata leader yang ngalamin itu. Satu lagi Mas, emotional cost. Gimana itu Mas, emotional cost? Saat dia belum dalam posisi mimpin, dia lebih nggak terlibat dalam misalkan office politics, dalam konflik of interest dan seterusnya.
saat dia lebih memimpin, hal-hal itu terjadi dan dialamin ya. Gitu. Jadi memang makanya di dalam buku itu kan ada bagian yang ini disebut dengan keping 0.0 karena kebanyakan kalau ngomongin leadership kayak Mas Haji tadi ngendiko bahwa dimulai dari apa itu leadership, gimana kemudian sampai leadership yang 7.0 memimpin transformasi. Yang jarang adalah yang leadership 0.0 yang adalah mau nggak jadi leader di mana banyak terjadi shifting loh. Sudah kebayang belum shiftingnya seperti ini? Itu yang paling jarang diomongin. Bahkan saya belum ketemu. Leadership 0.0. 0.0 di mana itu yang membuat orang lebih paham sepenuhnya tentang leadership itu seperti apa ya. Tapi apakah ini kaitannya dengan ekspektasi, Mas? Maksudnya gini, ini sebatas teman-teman ya di lingkungan saya. Itu banyak yang pengen naik jabatan karena mungkinan bayangannya kan gaji lebih besar, dapatnya lebih besar, ya. Pengen jadi pemimpin ya karena punya ekspektasi yang serba nyenengin lah, Mas. Tapi setelah jadi pemimpin seperti kata Mas Alex tadi bahwa banyak yang merasa realitasnya lebih berat, terjadi banyak shifting, terus kursinya kaku dan sebagainya, jauh lebih berat dari yang dibayangin. Benar. Kenapa realitas jadi pemimpin itu sering beda dengan ekspektasi waktu sebelum jadi pemimpin? Ini kan berarti ada gap, Mas. Ada gap knowledge ya mungkin. Orang yang belum jadi pemimpin nggak tahu realitas jadi pemimpin. Mas, supaya aku ngomongnya pakai data. Karena ini kan dikumpulkan 30 tahun. Aku tak buka kepean ya. Oh, boleh. Saya juga ngepek itu. Contekan pertanyaan saya di situ kan. Aku bisa membahas berdasarkan data. Ini nyantai boleh toh? Nyantai boleh, Mas. Boleh. Saya aja dari tadi gini, Mas. Kan boleh. Asik. Mas. Ini obrolan tongkrongan, Mas. Habis buka kepean pakai kacamata ndak iso nipu umur. Saya juga kacau. Soal ekspektasi, ya toh? Kok kepeannya beda, Mas? Mas ganti pertanyaan atau gimana? Pertanyaan pertama, Mas. Oh, masih pertanyaan pertama. Ya. Soal ini ekspektasi. Sekalian SCD ngajar nih, Pak dosen baru ngajar, teman-teman. Pertanyaan pertama, Mas. Pertanyaan pertama yang soal ekspektasi. Iya. Bukan yang masalah berbeda. Yang pertama yang ini. Ini. Siap. Oke. Nah, ini ditebelin lagi aja, Mas, yang tadi shifting tadi. Siap. Ya. Langsung buka lagi. Belum nyampe situ ya. Biar lebih kelihatan mudah. Lebih mudah, ya. Ekspektasi. Kenapa kok beda sama realitas? Ekspektasi itu kan dilihatnya dari point of view-nya dia, yang kemudian dia kumpulkan hanya dari orang-orang yang dia pernah ketemu. Siapa tahu yang pernah ketemu itu adalah selevelnya dia, atau hanya dari orang-orang yang nyenengin dia. Benar. Jarang sekali pada saat kemudian orang ngobrol adalah berbagi kisah gagalnya dia. Pasti selalu berbagi kisah suksesnya dia. Benar. Paling gampang, Mas, ini contoh sederhana. Kalau lagi ada karir day di kampus-kampus, dihadirkan tokoh-tokoh, selalu bercerita kisah suksesnya membangun karir. Itu create ekspektasi bahwa saya juga akan sesukses itu dan semudah itu. Jarang yang kemudian bilangnya adalah saya gagal, saya pernah gagal, saya bodoh, saya ini dan seterusnya. Bukan kemudian bahwa dia tidak menghargai dirinya, tetapi kisah-kisah itu memang jarang di-sharingkan. Jadi terjadi seleksi ya. Sebenarnya sisi pahitnya ada. Mungkin juga diceritakan, tapi itu sudah diseleksi sedemikian rupa sehingga tidak terasa sepahit itu. Betul. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, bahwa ekspektasinya juga kenapa nggak meet the reality, karena let's say dari, kalau kita konteksnya perusahaan, dari perusahaannya sendiri ya nggak terlalu jujur, Mas, menyampaikan apa adanya gitu, sehingga kayak ngejebak orang, quote unquote, saya nggak bilang negatif, tetapi yang penting masuk dulu,
Yang penting mau dulu dipromosikan. Tanpa nyebutin banyak hal ndak enaknya. Why, Mas? Kenapa perusahaan cenderung begitu? Bahkan mungkin kalau sebatas aku ngobrol sama teman-teman di perusahaan, ya acara-acara untuk menceritakan kegagalan itu kan masih kurang ya. Iya. Kenapa, Mas, kira-kira, Mas? Menurut pengalaman? Ya ego, Mas. Ego. Dia mau dilihat sukses, dia mau dilihat keren, gitu. Kalau perusahaan branding, bahwa perusahaannya bagus dan seterusnya. Kembali ke individu, dia mau kelihatan menjadi role model. Gitu. Panutan gitu. Itu yang kemudian membuat orang lebih nggak jejak bumi nih gitu. Sehingga pada saat kemudian melihat realitanya kok ya gini gitu. Karena dari pengalaman itu sebelumnya. Makanya saya itu juga punya keinginan yang agak unik, Mas. Maksudnya kalau bicara tentang festival atau acara kesuksesan atau acara bisnis itu kan menceritakan kesuksesan gitu. Kelihatannya menarik, kelihatannya ini ide saya menarik, kelihatannya bikin festival gagal ya. Jadi orang-orang menceritakan kegagalannya tanpa zero to hero ya, tapi memang hanya zero aja menceritakan kegagalannya. Wes stop di situ, nggak perlu terus dulu aku gagal lalu bisa sukses, enggak gitu. Tapi kita perlu ada ruang untuk menerima kegagalan kan, merayakan kegagalan justru. Menerima, merayakan, dan membuatnya bisa menjadi sesuatu yang bermakna buat diri sendiri dan orang lain. Boleh sharing contoh simpel nggak, Mas? Boleh. Monggo. Mbak Yuku dapat beasiswa, kali pertama dia apply dapat. Adiknya mikir, oh Mbak Yuku dapat kali pertama, adiknya masa nggak dapat juga kok. Long lahir dari rahim yang sama. Apply tahun berikutnya, Mas, nggak dapat. Luput, Mas, orain tuh. Ego tinggi. Iya, masa kok aku nggak dapat? Lawong IPK sekian, lulusan ini, kerjaan begini, sudah siaran, AEO gitu. Nggak kalah lah sama Mbak Yu gitu ya. Atau ini kurang apa? Kesimpulannya, Mas, formulir ini yang isianku keselip BE. Gitu. Tahun pertama gitu. Mas. Tahun kedua. Coba lagi. Pantang menyerah ya, Mas ya? Pantang menyerah. Dengan tetap bukan nggak pantang menyerah, Mas. Dengan keyakinan tahun lalu kan keselip. Karena tahun kedua gitu. Nggak dapat, Mas. Terus mulai bilang gini. Keselip lagi mungkin, Mas. Iki picek apa piye to, buta apa piye to gitu. Yang lain gitu. Penyeleksinya. Gitu. Tahun ketiga nyoba lagi dengan bilang gini, berapa banyak sih yang nyoba lagi tahun ketiga gitu. Kepedean itu. Dapat nih. Udah dapat, Mas. Sampai 3 kali, Mas? Udah dapat. Tahun keempat mulai bawa Tuhan. Tuhan. Masa sih tahun keempat enggak dapat? 4 kali. Udah 4 kali. Enggak dapat. 4 juga enggak dapat. Pada saat kemudian saya sharingkan kepada teman-teman yang ingin mengambil beasiswa juga, saya bilang bahwa setelah 4 tahun, I realize saya hanya fokus pada what I am and what I do. What I am and what I do. Siapa saya? Alexander, lulusan universitas ini, IPK sekian, sudah kerja di mana, siaran di prime time-nya ini dan semua. What I am, what I do. Formulirnya itu cuma 1 halaman, 1 lembar 2 halaman. Mas. 4 tahun ya isinya podo, Mas. Jadi buat aku tuh tahun pertama ngisi mungkin 4 jam pakai mikir. Tahun kedua 50%-nya 2 jam. Tahun ketiga 1 jam. Tahun keempat setengah jam. Sambil merem, Mas ya? Sambil merem. Sambil merem, Mas. Kan? Makan singkong segala macam. Ini dapat wes. Gitu. Terus baru nyadar. Loh, ini kan gak ada yang membahas mengenai apa yang saya dampakkan dan kontribusikan. Sehingga impact ya. Saya bilang mau ngambil lagi gak tahun depan, tahun kelima? Mau. Sehingga kalau sebelumnya saya ngisinya 4 jam, 2 jam, 1 jam, setengah jam, untuk pengisian yang kali kelima, aku butuh 365 hari, Mas. Karena setiap hari aku bilang gini,
hari ini aku sudah ada bagian kerennya yang bisa kutuliskan di formulir itu belum? Kalau belum, sisa waktumu tinggal 3-4 hari nih. 4 hari. Numpuk ke besoknya numpuknya ke besoknya dan seterusnya. Tahun kelima, formnya sama, isiannya berbeda. Isiannya berbeda. Tahun kelima, akhirnya aku dapat. Anggaplah bahwa tadi kayak Mas Haji bilang, proses di mana saya memimpin dirinya sendiri, yang dengan angkuhnya bilang saya dalam Jelas keluarga dapat. yang sama, dengan bagusnya begini dan seterusnya. Saya belajar dari keangkuhan dan kebodohan itu untuk bilang bahwa, hey, ini memang kamu harus mengumpulkannya 365 hari ini. Nah itu kan pain yang kemudian menjadi makna. Menjadi makna ya. Yang di-sharingkan, yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Berapa banyak leader yang cerita soal bodohnya dia, Mas? Lah itulah bodohnya aku, Mas. Sombongnya aku, bodohnya aku gitu. Ya, susah untuk menceritakan itu karena ego tadi ego, ya. Ego, karena mau dilihat, wah keren gitu. Kalau leadership, Mas, terkait leadership ya. Leadership dulu dengan sekarang. Siap. Sama atau beda, Mas? Esensi sama. Esensinya sama. Konteksnya, medannya yang beda. Gimana Mas? Ini aku punya cerita yang seru nih, Mas. Mas, kalau ayam. Anggaplah Mbak Indri. Ayam. Saya ayam. Paketan dikit nggak apa-apa, Mas. Ini kalau kita ketemu ya, banyak kosakata Jawanya, lama-lama ada subtitlenya, Mas. Ayam buat ayam. Mas, anggaplah Mbak Indri masak ayam goreng. Oke. Utuh dipotong-potong nih, pokoknya ada semua bagiannya. Mas Haji sukanya bagian mana? Paha. Tepong ya, Mas? Tepong. Paha atas. Ya, paha atas atau bawah ya tepong itu ya. Bahasa Jawa kita sekarang beda loh. Iya, tepong itu paha atas apa bawah sih? Paha atas kan dia. Paha atas. Yang ada pentungnya itu ya. Oh, ada pentung paha bawah. Paha bawah. Iya, paha atas paha bawah. Mas saya makannya banyak saya, Mas. Kalau aku sayap, Mas. Oh, sayap, sayap, Mas. Jadi bayangin kalau saya kan 2 bersaudara. Dengan Mbak Christine, kemudian pas waktu ibu masak, aku mau ngambil potongan yang aku suka, kalau Mbak Christine itu sukanya dada. Pas mau ngambil gini, dulu ibu bilangnya apa? Shh, bapakmu dulu. Benar. Mundur tangan kita, Mas. Sekarang kita jadi orang tua. Oh, giliranku ngambil dulu. Mendominasi, ya kan? Pas mau ngambil, istri bilang, shh, anakmu dulu. Jadi kita ini generasi kepepet, Mas. Dulu kita harus lebih ngeladeni orang tua. Benar. Sekarang ngeladeni anak. Dulu orang tua cuma bilang, jam 4 mandi, pergi. Udah. Kita nggak nanya mau pergi kemana, nggak bisa. Ya, pokoknya siap. Langsung. Zaman sekarang punya anak 2, satu mau ke mall, satu mau ke GBK. Bapak dan ibu pisah. Yang satu ngikut yang ke GBK, satu ngikut ke mall. Orang tua ngikut kemauan anak. Ini juga terjadi dalam konteks leadership. Dulu kalau leader marah, nggak pakai babi bu, marah ya marah. Orang suka apa enggak, terima. Gitu. Sekarang begitu kita bilang ini kok gini toh laporannya, resign, Mas. Ya toh? Iya bener. Gitu. Iya. Jadi sebetulnya ya memang kita nggak bisa bilang salah benar. Mereka ini menjadi produk dari didikan di orang tuanya. Oh, kalau sekolah zaman sekarang sedikit-sedikit excellent, good job. Masuk kantor. Ini nggak bagus nih, nggak bisa revisi. Resign. Nah, gitu. Jadi yang saya bilang bahwa konteksnya beda. Sehingga memang bukan salah benar. Leadership dalam situasi yang seperti ini gimana toh? Gitu. Jadi zamannya berbeda. Zamannya berbeda. Makanya kan kalau ada istilah learning parent, ada learning leader juga, Mas. Learning parent, apakah kita bisa jiplak cara leadershipnya orang tua kita dulu? Ya enggak, zaman dulu enggak ada AI. Iya toh? Iya, belum ada. Berarti kan orang tua kita enggak memikirkan segala macam yang terkait dengan cybercrime dan seterusnya. Orang tua zaman sekarang sudah harus bikin batasan-batasan seberapa jauh anaknya surfing di dunia maya dan seterusnya gitu.
Jadi ya memang berbeda ya Mas. Berbeda, nggak cuman parents, ya leaders pun juga learning karena zamannya berbeda. Iya, bahkan ada cerita itu teman saya punya perusahaan, terus dia punya tim gitu ya. Ya itu memang generasi sekarang gitu timnya. Itu malam harinya dia masih nonton bareng gitu sama timnya, satu tim. Dia ikut itu si A ini, bisa kita sebut si A aja ya. Pagi harinya masuk kerja jam 10, jam 9 nge-WhatsApp. Aku resign ya, hari ini sudah gak kerja. Itu terjadi ya sekarang di kerja sekarang. Di dunia kerja, yes. Contohnya banyak Mas, ini ngumpulin curhatan para leader yang garuk-garuk kepala tuh bilang gini. Dulu orang tua itu ndak icam alias ndak ikut campur urusan karir anaknya. Oh, singkatannya icam ya? Icam Mas. Nah, saya koleksi nama icam. Kebetulan tuh vokabulari Bekasi. Bekasi. Berarti Mas belum sepenuhnya jadi warga Bekasi. Agak mepet Mas, saya belum Bekasi banget ya kan. Siap. Jadi tiba-tiba ada yang resign gara-gara bilang orang tua saya meminta saya untuk lebih jadi pegawai negeri gitu. Ya udahlah. Sampai akhirnya proses interviewnya diubah. Tambahan pertanyaannya, apa aspirasi orang tuamu terhadap karirmu? Ditambahin masih zaman sekarang. Dilibatkan orang tuanya ya. Yes, karena itu lumayan terjadi. Ada lagi. Meeting keluar kota. Strategic meeting yang semua orang ikut. Pas hari hanya ndak datang, datang atau ndak datang lah, tapi intinya ndak ikut masuk ke kendaraan dengan bilang, ibu saya nggak boleh, saya ke Bandung. Karena? Nggak boleh aja. Untuk urusan kerjaan, di level anak sudah seusia itu. Gitu. Berikutnya lagi, ini ada yang curcol nih Mas leadernya. Dapat WA. Selamat malam misalkan Pak Haji, selamat malam Pak Haji. Anak saya ngelembur sampai jam berapa ya? Orang tuanya yang WhatsApp. WA langsung ke leadernya. Langsung. Belum selesai Mas. Nambah. Baiklah, kalau memang lemburnya sampai jam 11, saya sudah di lobi, saya tunggu. Oh, dijemput di lobi. Jadi kalau kemudian banyak dibilang anak zaman sekarang nggak tahan banting loh, kadang-kadang terlalu dikasih matras di mana-mana sama orang tuanya. Orang tuanya ya, parentingnya juga pengaruh. Anak zaman sekarang nggak bisa dikasih feedback apa adanya. Lawang situasi pendidikan juga kemudian kalau dikit-dikit ada sesuatu Komnas Anak hadir, gitu, viral dan seterusnya. Jadi konteksnya beda, medannya beda, leadershipnya lah terus akan berbeda ya. Leadershipnya pun perlu menyesuaikan ya Mas. Oke. Ada yang merasa hidupnya berat karena harus memikul tanggung jawab sebagai pemimpin. Ini dari sisi pemimpin ya. Ya tapi tentu saja itu kan pasti terjadi kan Mas ya. Pemimpin, jabatannya naik, tanggung jawabnya juga lebih besar. Dan dia terasa berat. Entah ini pemimpinnya bisa sebagai orang tua, bisa anak sulung, manajer, owner, business owner. Ya kan? Gimana sebagian menyikapi itu Mas? Menyikapi makin besar tanggung jawab, makin besar juga tekanan batin yang dia rasakan. Nah ini perlu ada itu. Ini aku baru mau bilang, Mas Haji curang lihat KPN-nya di sana. Aku harus lihat KPN di sini. Aku lihat KPN ya Mas. Boleh. biar fair play ya Mas ya kan. Fair play. Siap. Ini pertanyaan. Ini udah saya siapkan ini. Ketiga benar. Kali ini benar. Mas kok lucu toh ini podcastnya. Memang ini sesantai ini Mas ya kan. Makin besar tanggung jawab, makin besar juga tekanan batin yang dirasakan. Siap. Kita coba lihat. Besarnya tanggung jawab itu adalah realitas. Realitas itu ya. Iya, sekarang dari ngurusin diri sendiri ngurusin 5 orang. Ya iya, sebelumnya sebagai kakak sulung sekarang ngurusin adiknya nambah 1, nambah 2, nambah 3. That's fact, benar. Realita. Tetapi bahwa yang tadi disebutkan makin besar tekanannya yang dirasakan itu bisa jadi pemaknaan dan interpretasi loh Mas. Oke, ini belum tentu fakta. Belum tentu fakta. Faktanya demikian, tapi cara dia melihatnya menjadi semakin membuatnya tekanan batin. Terasa terlalu berat gitu. Berat. Coba saya tetap anak sulung. Saya nggak usah ngurusin adik.
tambah tekanan batin tuh. Iya, seandainya. Seandainya saya nggak punya adik, ya saya enak tuh ngurusin diri sendiri. Karena punya adik, saya ngurusin adik. Gitu. Itu yang di dalam buku juga saya bedakan antara pain dan suffer. Sesuatu, dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Pain adalah hal yang tidak enaknya. Fakta. Suffering adalah pemaknaan dari hal yang tidak enak tersebut. Sehingga kalau kita bilang semakin besar tanggung jawabnya menjadi semakin tekanan batin terjadi, itu iya dan tidak. Semakin pemaknaannya tidak bergeser, tekanannya itu masih tekanan yang saya kalau pakai kode itu Mas. Iya. Tekanan kan huruf depannya T toh ya. Iya benar tekanan. Bahasa Inggrisnya hampir sama, tension juga bisa. Ya. Kalau T-nya pakai kapital, kegedean nih Mas. Kegedean. Mungkin jadi kontraproduktif. Oke, kalau tekanan terlalu besar jadi kontraproduktif. Kalau T-nya kita coret, tidak ada tekanan sama sekali, orang juga jadinya lebih tidak waspada, lebih tidak mawas diri, gitu. Seberapa perlu T, tekanan perlu, tetapi dalam kadar yang pas. Kadar yang pas. Nah, saat seseorang menjadi leader dalam konteks apapun, tanggung jawabnya menjadi lebih besar, dia jagain bagaimana dia memaknai tekanannya dalam porsi yang jangan T kapital, tapi jangan juga dia berdoa, semoga dalam posisi ini tidak ada tekanan sama sekali. Ora iso. Gitu. Sehingga kita bilang, apakah otomatis jadi tekanan batin? Kalau bahwa itu adalah membuat dia lebih waspada, lebih apa, tekanan batin yang positif. Iya. Aku mau ketemu sama bos gede loh. Takut aku dimarahin loh. Tekanan. Masih wajar? Wajar. Ya. Gimana supaya nggak dimarahin? Tapi kalau udah T besar, aduh ini pasti gue bakal dipecat nih, bahwa ini lah gue cuma jadi korban dalam sih. Belum wis lebay Mas. Iya, gitu. Ya. Drama di pikirannya udah lebay itu ya. Itu yang kita bilang bahwa pain and suffering harus dibedakan. Yang kedua adalah bagaimana supaya tidak otomatis menjadi tekanan batin yang berlebihan, adalah burden and meaning. Gimana seberapa jauh bahwa dengan banyaknya beban yang dia miliki, ini sih real banget yo Mas. Iya. Orang kerja itu kan yo pasti ada enaknya ndak enaknya. Iya, sepaket itu Mas ya. Sepaket Mas. Jadi orang tua juga demikian, jadi kakak juga demikian, apapun posisinya leader tersebut. Sepaket. Kalau dia ndak dapetin meaning atau arti, kenapa dia lakukan itu Mas? Maka burdennya itu rasanya yo bertonton. Tapi begitu bahwa saya ngelakok ke ini, saya melakukan hal ini gitu. Ada maknanya, ada maknanya artinya. Gitu. Maka rasanya berkurang. Gitu. Ini kayak berbanding terbalik gitu Mas ya, antara meaning dan burden ini ya. Sehingga tadi pertanyaan Mas Aji kembali pada antara tanggung jawab dan tekanan batin. Kalau tanggung jawabnya ada maknanya, tekanan batinnya lebih nggak terjadi atau menurun. Aku ingat Mas waktu jagain ibu sakit bertahun-tahun Mas. Itu dalam situasi bisa saja biaya pengobatannya di luar dari asuransi Mas besarnya. Terus saya bilang ya saya harus kerja lebih keras. Tapi kerja keras untuk ibu yang sakit buat saya itu adalah sesuatu yang bahkan nggak saya keluhkan, tapi penuh dengan cinta untuk dilakukan, tidak menjadi burden. Meaningnya di situ. Yes. Terus kemudian nun sewu sesudah beliau berpulang, itu saya sempat kemudian kalau Amazing Race itu detour Mas, harus berputar ulang nyari tujuan hidup. Sempat ada fase seperti itu? Ada Mas, sampai gini, begitu capek ngajar back to back dan seterusnya terus gini. Untuk apa sih aku secapek ini? Itu terjadi. Sehingga kalau kita bilang tanggung jawab dan seterusnya bertambah, tapi kalau
Kalau sampai nggak ketemu meaningnya kenapa harus kerja secapek itu, ya memang itu akan jadi tekanan batin Mas ya. Oke. Gitu, Mas. Dan ditambah tadi ya, pain and suffer ini dua hal yang berbeda. Bagaimana kita membuat narasi itu di pikiran kita, drama di pikiran kita, itu juga perlu diwaspadai Mas ya. Bener. Oke. Dan ini saya ngepek lagi boleh Mas ya? Monggo Mas. Ini host magang Mas. Aku kalau lain kayak diundang aku minta kepean di sana juga Mas. Salah satu yang sering bikin pemimpin stres itu Mas. Itu ketika harus ngambil keputusan. Nah ini juga relate dengan cerita-cerita yang aku tampung juga Mas. Harus ngambil keputusan yang nggak bisa nyenengin semua pihak, ya kan? Kan istilahnya bukan ice cream gitu ya. Kalau ice cream kan bisa nyenengin semua orang, gitu. Pemimpin kan nggak bisa nyenengin semua pihak. Terus gimana Mas gitu? Sebaiknya menyikapi kondisi seperti itu. Pemimpin menghadapi dilema itu, supaya nggak terus dihantui rasa bersalah. Terutama kan berhadapan dengan orang-orang yang tidak bisa dibikin dia seneng kan. Ada yang kita bilang pleasure trap. Gimana tuh jebakan? Persis seperti yang Mas Aji tadi bilang, bahwa pikirannya terperangkap dengan bahwa aku harus nyenengin semua orang. Decision yang ku ambil, ku targetkan untuk nyenengin semua orang. Kalau target boleh lah. Tapi in reality jarang ada keputusan yang bisa nyenangkan semua orang. Nggak mungkin, itu maksudnya di perusahaan akan pasti ada pihak yang terutama decision yang konteksnya tough decision ya Mas. Kalau keputusannya adalah lebih pada naikkan bonus semua karyawan, pasti semua mungkin senang. Ya kan? Tapi tetap loh, mungkin dalam hal itu tuh ada yang nggak senengnya adalah bagian risk management, bagian finance, karena pada saat ngitung ini akan nggak bagus buat sustainability-nya perusahaan. Bisa jadi dia tetap ada satu dua orang yang lihat bahwa this is not a good decision loh gitu. Buat 99% orang ini good decision karena orang happy, bonus dan seterusnya. Tapi 1% di perusahaan tuh bilang ini kita nggak akan sustain kalau semua dapat bonusnya segini gitu. Ya itu yang kita bilang pleasure trap. Itu kepingin nyenengin semua. Pingin nyenengin semua orang. Yang kedua kita coba bedakan antara guilt sama responsibility. Rasa bersalah dan rasa tanggung jawab. Saat bikin keputusan dan ternyata keputusan itu salah Mas. Kalau guilt dia hanya bilang, bodoh aku, salah aku, aku bikin sengsara orang. Kalau dia fokusnya pada guilt. Tapi kalau dia fokusnya pada responsibility. Dia accept bahwa keputusannya salah. And what can I do now untuk membuat bahwa ini lebih tidak damaging. Itu responsibility. Guys, sorry ya, keputusanku salah. Bapak Ibu sekalian, dengan keputusan yang saya ambil kuartal yang lalu, perusahaan kita merugi sekian dan berdampak ke kita semua. Saya salah. Accept nih. Yang bisa saya lakukan sebagai leader kalian adalah gitu. Kalau itu kan, ini maaf, monggo. Kalau itu kan memang dia memang keputusannya salah. Ya. Tapi di sini, di konteks ini yang ingin aku tanyakan adalah memang mau nggak mau, suka nggak suka, dia perlu decide memutuskan itu, dan keputusan itu berdampak ke ada pihak-pihak yang akan nggak suka dengan keputusan itu. Itu yang kemudian menjadi prinsip ketiga pegangannya adalah, saya selalu mengingatkan kok di kelas-kelas nih Mas, keputusan itu bukan hanya hitung-hitungan logikanya benar. Itu berarti keputusan decision making yang based on the IQ only. Bukan hanya sekedar cara nyampaikannya benar kepada orang tersebut. Termasuk pada pihak yang kemudian bahwa dia ngerasain dampak tidak enaknya. Kita tetap sampaikannya dengan berempati. Itu urusan EQ. Tapi yang sering kali ganjel adalah seberapa jauh bahwa keputusannya juga diambil dengan sudah considering the SQ-nya, the spiritual quotient-nya. Gimana itu Mas? Kalau seberapa keputusan saya ini bisa dipertanggungjawabkan secara normal. Aku baru ngobrol nih Mas, tanpa menyebutkan orangnya siapa. Dia baru resign dari perusahaan yang keren banget Mas. Dia
biasa memberikan solusi secara strategik dan seterusnya. 4 tahun terakhir, klien-klien yang dihandle-nya, strategic solution yang diberikan ternyata adalah mau tidak mau layoff. Ya, nah ganjil dia Mas. Bener. Secara hitung-hitungan memang harus dilakukan layoff, efisiensi supaya perusahaan itu bertahan. IQ benar. Iya. Anggaplah leader-leader di perusahaan itu menyampaikannya dengan benar, EQ-nya benar. SQ-nya dia nih bergumul Mas. Seberapa saya nyaman ya bahwa dari keputusan-keputusan saya ternyata dampaknya itu pada ratusan orang, pada ribuan orang. Tentunya tidak sekali dua kali terjadi. After 4 years, dia kemudian menyampaikan ini kepada leadernya dan kemudian sama leadernya dipindahkan ke industri yang lain untuk dia urusin. Jadi memang ini never ending proses Mas. Dan itu perlu balance semua ya Mas ya, IQ, EQ, SQ itu. Yes. Selain perlu balance, seringkali yang dipikirin orang tuh cuma di IQ-nya. Iya benar. Cuma IQ-nya ya ini benernya gini kok gitu tuh. Makanya itu juga jadi seringkali isu orang tua kepada anak. Karena orang tua merasa saya tahu, saya putuskan. Terima. Karena akulah orang tuamu. Cara menyampaikannya pun mungkin juga tidak dipertimbangkan. Ya. Itu kan EQ ya. Itu kalau caranya EQ gitu. Itu nggak dipertimbangkan sama orang tua mungkin. Benar. Ya. Seberapa jauh bahwa secara spiritual quotient kalau dia terus memutuskan hal seperti itu untuk kepentingan anaknya, ujung-ujungnya ini hidupnya orang tuanya atau hidupnya anaknya toh? Iya. That's spiritual quotient. Itu spiritual quotient. Saya pernah ketemu ada orang tua Mas, yang kemudian pada saat anaknya masuk university, obspec, dia booking hotel di sebelahnya kampus, tidak satu kamar, satu lantai, supaya teman-teman anaknya juga kalau mau nginep di situ dan seterusnya. Terus juga pada saat selama ospeknya 2 minggu dan seterusnya, segala sesuatu yang dimintakan oleh senior untuk nyari ini, nyari ini, dia mencarikan. Let's say anaknya sekolah kedokteran. So saya bilang begini, nanti kalau anak ini udah jadi dokter dan harus operasi orang, apakah Anda juga akan ada di sebelahnya dia di ruang operasi yang sama? Yang tidak dipikirkan orang tua, leader dan seterusnya, kembali ke orang tua adalah domestic violence. Nomor 1 dalam keluarga itu justru bukan tindakan pukulan dan seterusnya. Tapi domestic violence yang nomor 1 sekarang adalah tidak mengembangkan life skill-nya anak. Gara-gara sayang banget sama anak, jadinya malah usia SMA aja kacang rebus aja masih dioncei. Saking sayangnya anaknya makan ikan, durinya dihilangin. Mohon maaf nih, namanya Tuhan kita nggak pernah tahu, tiba-tiba umur diambil besok. Anaknya berarti tidak bisa makan ikan karena durinya nggak ada yang nyisihin. Nggak bisa makan kacang juga. Nggak bisa makan kacang juga. Ada yang bukain. Itu yang kita bilang seberapa kita bisa melihatnya benar salahnya sampai di level itu. Itu perlu dibikin oleh pemimpin juga ya sejauh itu ya. Nah orang tua dan anak ini kan usianya kan jauh selisihnya, kan. Dan itu kalau di perusahaan seringkali banyak pertanyaan tentang generation gap. Ya. Bridging saya bagus ya Mas. Bridging untuk pertanyaan berikutnya. Ini masuk pertanyaan. Cakep banget Mas. Sampai kena loh Mas. Cakep banget Mas. Ini udah pengalamannya 300 tahun nih Mas. Ada bridgingnya tadi mikir terus. Cakep loh Mas. Orang tua lebih tua dibandingkan anaknya atau itu jelas leader sama timnya. Pemimpin lebih tua dari anggota timnya bisa terjadi. Atau sebaliknya kan bisa terjadi juga kan. Bisa. Pemimpin lebih muda, anak buahnya atau lebih timnya lebih senior kan. Nah di kondisi seperti itu pemimpin itu sebaiknya gimana gitu. Tapi sebelum dijawab, ini ada
komen netizen Mas. Aduh. Kan biar kayak acara TV terus Mas, jangan. Komen netizen soal ini pertanyaan buat netizen yang sudah dijawab netizen. Menurut mereka pemimpin yang baik harusnya gimana? Oke. Versi netizen ini. Ya. Pemimpin yang baik menurut netizen, pemimpin yang baik itu yang mau turun tangan, bukan cuma bisa nyuruh-nyuruh doang. Ada emoticon gini Mas. Itu emoticon gini itu gini atau tos itu ya. Sampai sekarang saya masih penasaran. Dua versi budaya Mas. Ada yang tos, ada yang gini ya. Buat kita yang bertoleransi ada yang langsung buat yang funky tos. Nah ini respon ringkas saja dari Mas Alex gimana terkait dengan pemimpin yang baik itu yang mau turun tangan. Bukan cuma nyuruh. Itu kan kalau kita bicara satu hands on leader yang tidak hanya nyuruh tapi dia juga tahu bagaimana mengerjakannya. Bukan hanya sekedar hadir secara fisik tapi juga ada dengan kemudian dia nemenin, dampingin dan seterusnya. Ini yang kita bilang bahwa ya kalau cuma nyuruh-nyuruh toh orang cuma bilang gini alah main posisi toh nanti kalau disuruh ngerjain paling dia juga enggak bisa. Main posisi ya, istilahnya gitu cuma main posisi ya. Itu make sense. I agree. Oke, next ini dari Fadil Rizky. Ya. Pemimpin sejati itu yang bikin timnya berkembang, bukan yang bikin timnya bergantung. Woi, cakep. Cocok ini ya, pantun ya kan. Berima, nggak berima sih, tapi ya gitulah. Berkembang dan bergantung. Ya. Saya bisa memahami terkait dengan bergantung. Iya. Walaupun yang ditargetkan berkembang, semua pasti inginnya berkembang. Tapi kita coba bicara reality bites-nya apa adanya nih Mas. Kita ingin tim lebih berinisiatif. Ternyata tim tidak berinisiatif, apakah karena nggak kepikiran, nggak bisa dan seterusnya. Leadernya turun kecepatan. Giniin aja gitu. Atau kemudian pernah dikasih satu delegasi tapi kemudian nggak dijalankan. Sementara target, deadline semua udah mepet. Leadernya turun tangan lagi. Gitu. Tidak dipungkiri ada juga tipe leader yang perfeksionis. Yang ngerasa bahwa dia bisa melakukannya lebih baik. Hal-hal seperti itu yang kemudian akhirnya membuat tim lebih disuruh-suruh lakukan A, B, C, D gitu. Itulah kemudian ketergantungan kepada leadernya semakin besar. Gitu. Jadi memang prosesnya tarik ulur menurut saya. Jangan lupa anggaplah dalam 3 kali situasi ya kalau yang kepepet ya segera lakukan dulu, tapi situasi lebih aman jangan lupa berikan kesempatan pada tim untuk coba dulu. Kalau toh kita punya solusinya saat tim lagi datang dengan masalah ya jangan langsung dikasih jawabannya. Menurut kamu piye? Gitu. Itu proses tarik ulur lah. Proses tarik ulur. Oke. Nah, ini next dari Nindya Oktaviani yang tahu kapan harus tegas, kapan harus chill. Nah, pemimpin yang baik yang seperti itu. Balance itu susah tapi worth it. Tegas dan kapan chill. Harus tegas, kapan harus chill. Buat saya ini versi lain dari prinsip be kind dan be nice. Itu gimana Mas? Beda ya? Be nice itu adalah baik-baikin orang. Leader yang sangat pingin populer, yang sangat ingin dicintai semua orang, itu be nice. Muji-muji, good job ini dan seterusnya. Nggak pernah marah. Be kind adalah melakukan kebaikan untuk kepentingan banyak orang. Contoh, leader boleh negur nggak? Boleh kalau itu buat kebaikan. Leader boleh marah nggak? Boleh, walaupun tergantung cara marahnya juga, tergantung tujuannya untuk kebaikan. Jadi yang tadi dibilangnya adalah tegas, itu adalah be kind. Be kind ya, tegas itu ya. Bahwa ini tidak boleh, bahwa ini sudah kesalahannya 2 kali. Bagaimana caranya supaya nggak 3 kali terjadi? Tegas tuh. Ini dampaknya fatal. Tahu nggak kamu kira-kira dampaknya fatalnya kemana aja? Tegas tuh. Kalau yang chill, cincai udahlah, it's okay. Be nice. Gitu, be nice. Itu yang kita bilang antara kalau dibikin matriks tuh Mas, productivity sama positivity. Chill itu yang lebih kemudian ngejagain bahwa tim happy.
Lah happy tok Mas, ndak produktif. Lah sing bayar gaji mbok dene ta gitu. Seneng ya aja tapi gak profit ya kan. Iya. Itu ya chill lah. Atasan gue chill banget gitu. Iya, tapi gue nggak tercapai targetnya. Oke. Ini sebenarnya udah masuk ke last question, tapi karena ini tamunya Mas Alex, aku masih ada satu pertanyaan. Izin satu pertanyaan ya kan. Monggo. Tadi tentang generation gap tadi. Gimana pemimpin yang sudah sepuh berhadapan dengan anak buah yang muda? Ya. Itu seperti apa Mas? Sebaiknya memposisikan itu. Dan juga sebaliknya. Siap. Ketika generasi muda, pemimpinnya, terus timnya sudah lebih tua. Supaya kelihatan profesional sambil jawab sambil buka jawaban. Tapi kan nggak ketoro ya Mas. Jawaban saya begini Mas. Kebanyakan soal generation gap itu yang dipermasalahkan adalah dari usia lahir tahun berapa, masuk generasi berapa, generasi apa, sehingga kemudian harusnya bagaimana. Benar. Tapi saya ada twistednya Mas. Gimana? Twistednya adalah, saya tahu aku cek buka kepean sih. Kepeanku Jawa yang mana ya Mas? Kepean. Ada stabilo-stabilonya ya Mas. Ada. Yeah. Mana tuh catatan? Oh ini dia. Ketemu. Siap. Ada Mas. Yang pertama adalah experience dengan fresh eye. Oke. Twisted nih Mas. Siap-siap nih Mas. Kalau kita bicara experience, berarti ranahnya siapa? Yang generasi tua. Generasi tua, seharusnya. In reality tidak selamanya demikian. In reality yang sudah kerja 300 tahun, ternyata saat dipersantene tidak muncul 300 tahunnya. Si anak muda 2 tahun, ternyata 2 tahunnya experience-nya meaning something. Iya, benar. Fresh eye, anak yang baru bergabung, kita berharap fresh blood-nya, fresh eye-nya. Enggak juga tuh. Enggak juga. Belum gitu. Tentu juga ya. Jadi twistednya saya bilang gini, jangan lagi deh ngelihat generasi, tetapi seberapa jauh, mau generasi mana, bisa nggak dia bertanggung jawab pada experience-nya. Fresh eye, jangan lagi kita bilang generasi muda, siapa tahu yang generasi tua tiba-tiba bilang gini, aku kepikiran ini loh, pernah ngeliat dari sininya nggak? Ini yang buat saya menjadi terobosan baru saat bicara intergeneration collaboration. Hampir sama seperti saya lupa CEO perempuan siapa ditanya gitu. Bagaimana rasanya menjadi CEO perempuan? Terus dia bilang, saya nggak ngerasa sebagai CEO perempuan. Saya ngerasa saya sebagai CEO. Karena apakah perempuan itu sama dengan dilihatnya lembut? Perempuan tegas ya banyak. Lanang sing lembut ya oke. Gitu. Ya toh. Subtitle di bawah ya Mas. Gitu. Itu yang pertama Mas, antara experience sama fresh eye. Yang kedua, masalah ego dan juga curiosity shift nih. Saat kemudian yang dibilang yang semakin senior egonya gede gitu. Ya biasanya gitu kan. Kecenderungannya gitu. Enggak juga Mas, anak-anak zaman sekarang kalau dituturi bisa jadi bilang gini, Bapak maaf ya, ini terkait sama sosial media, ini terkait sama AI. Yang zaman Bapak dulu, Bapak belum ada nih. Jadi saya yang tahu ini gitu. Dalam beberapa hal, ego dimiliki oleh 2 generasi itu kok. Sehingga diubahnya menjadi curiosity. Sing tuwek curious juga. Ini kok bisa gini tau? Ajarin aku dong. Yang muda juga bilang, Pak, kalau dari sudut pandang Bapak gimana gitu. Ini yang buat saya tidak lagi mendebatkan antara generasi-generasi. Gitu. Ya kan? Dan terakhir Mas, reverse mentoring. Gimana itu Mas? Reverse mentoring? Kalau kita bilang mentor, pasti yang muncul image-nya kita adalah yang sepuh. Reverse mentoring, yang muda juga bisa jadi mentornya yang tua kok. Itu bisa diterapkan di perusahaan berarti Mas? Bisa. Mas, mentor itu kan bukan direct leader. Mentor itu adalah orang yang bisa memberikan advice dari expertise-nya, dari experience-nya, dari perspektifnya. Lah saya juga punya mentor, usianya adalah 27 tahun.
entrepreneur sukses. Aku bilang, aku mau dong jadi mentimu. Please, aku respect sama pengalamanmu bangun bisnis ini di usiamu, keren banget loh. Jadi mentorku dong. Si bapak ini minta dia jadi mentor, usianya setengahnya dari aku kan Mas. Itu yang kita bilang mentor reverse. Tidak selamanya mentor harus yang generasi yang lebih tua. Bagus itu. 3 hal inilah yang buat saya pakemnya jadi berubah dibandingkan banyak referensi lainnya. Yang tua harus gini, yang muda harus gini, dan seterusnya. Gitu. Ujung-ujungnya saling mempertemukan hal-hal tadi. Selaras. Bagus banget tuh. Salah satunya tadi ya reverse mentoring itu yang mungkin banyak orang yang selama ini tidak ngeh gitu ya. Dan juga di buku ini ada kartu itu ya Mas ya? Yes. Apa itu Mas? Kartu ini leader itu kan banyak dibilangnya tidak dimengerti, sendirian dan seterusnya gitu. Kartu ini dibuat supaya bisa lebih ada sesi saling curcol. Jadi bukan curcol sepihak. Saling curcol, saling buka diri, up close and personalnya dua belah pihak. Makan siang, habis ngumpul-ngumpul, terus kemudian isinya tuh ada 2 macam Mas. Itu berarti ini dimainin sama antara leader sama tim ya? Misalkan leadernya ngambil duluan. Kartu leadernya itu yang ini Mas. Itu kartu leader. Kartu leader. Kartu timnya yang ini, warnanya beda nih. Terus misalkan leadernya ngambil. Yang leader diambil leader. Diambil leader. Dapat nih pertanyaannya. Akhir-akhir ini apa hal yang paling tidak mudah bagi Anda sebagai pemimpin? Dia kan harus jawab tuh Mas. Oh dijawab. Dijawab di depan timnya. Depan timnya. Berarti kan kalau dengan dia dapat pertanyaan ini, ya kan dia ada kesempatan untuk curcol yang distrukturkan oleh kartu ini. Sebagai promnya ya ini. Promnya, dia jawab. Baliknya ada pertanyaan untuk timnya. Oh gantian. Gantian dengan konteks yang sama. Nanya ke timnya. Sebagai tim apa yang bisa Anda lakukan untuk mengurangi pain yang dirasakan oleh leadermu? Oh, Mas. Jadi ikut berpartisipasi ya Mas ya. Supaya nyambungnya dapat. Anggaplah, ayo giliran timnya yang ngambil. Timnya ngambil nih. Dalam situasi seperti apa Anda lebih membutuhkan kejelasan dari leader dibandingkan kata-kata yang menenangkan? Kesempatan nih, siapa tahu leadernya tipe yang udahlah enggak apa-apa, sebenarnya dia butuhnya yang beda. Dijawab sama timnya, sesudah timnya jawab, ganti leadernya lagi. Pendekatan apa yang bisa Anda gunakan agar kejujuran tetap terasa adil dan tidak menyalahkan? Itu ditanyakan ke leadernya. Jadi prosesnya ini adalah kesempatan curcol yang distrukturkan lewat kartu. Karena selama ini mungkin ada tembok-tembok tebal yang membuat komunikasi tidak berjalan dengan baik ya antara leader dengan timnya ya. Nggak ngobrol. Dan ini setiap kali beli buku ini dapat itu atau iya Mas? Beda. Oh beda. Jadi awalnya buku dulu, terus kemudian ada deck satunya lagi, terus gini. Oh iya ya leader sama timnya ini jarang ngobrol. Bikinlah ini. Jadi 3 produk yang. Oh 3 produk Mas? Yang satunya nggak kebawa ya Mas. Oh ketelisut Mas ya. Ketelisut. Jadi silakan teman-teman bisa. Kalau bukunya kan pasti ada di toko buku online, toko buku di marketplace offline, marketplace ada. Yang ini juga ada yang kartu juga di marketplace-nya Daily Meaning. Daily Meaning ya. Oke. Jadi teman-teman bisa langsung serbu ke sana ya. Apa sih bilangnya keranjang kuning. Oh iya keranjang. Baik gitu aja Mas, terima kasih. Mas matur nuwun ya. Sami-sami. Maaf kalau melebarnya kemana-mana, saya senang banget Mas. Gak apa-apa, ini kan konsepnya sharing cerita aja Mas. Jadi terima kasih, saya banyak belajar dari Mas Alex. Dan juga teman-teman, semoga obrolan kami bisa membantumu menjadi leader yang bukan hanya sebagai leader yang baik, tapi juga leader yang sehat mentalnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah.